Yang ketiga, Ketua Indonesia Raya. Yang keempat, peringatan Lagu Mas Pagi. Yang kelima, sambutan Ketua Pagi Pemuda DKI Jakarta. Yang keenam, doa. Yang ketujuh, foto bersama. Dan yang kedelapan, dilanjutkan dengan acara seminar. Selamat datang di Rumah Sakit Cisadane. Rumah Sakit Cisadane merupakan rumah sakit kelas B yang berada di Jakarta Pusat. Saat ini kita berada di ruangan pertama di ruangan lantai 10. Di ruangan ini dilengkapi oleh ventilator dan juga printer yang akan bekerja di dalam asap dan di ruangan yang terlalu tinggi. Selain itu, di lantai ini terdapat kapal dan hidran yang berfungsi untuk mengalirkan api atau mengendalikan gelombang kecil, serta pengadaan obat dan petunjuk alat evakuasi di WC. Jika pada saat kegiatan di ruangan terjadi bencana, maka yang dilakukan adalah teknis dan keluar melalui pintu alat evakuasi secara bergantian. Jangan mencoba membawa barang yang tertinggal. Jangan mencoba jangan menggunakan sepatu lagi. Hari ini terdapat penyelenggaraan seminar untuk mencapai komisi 9 jam di wilayah Jakarta. Latar belakangnya karena kita adalah masyarakat yang dengan SPR yang sekarang sudah berkembang menjadi SPR dan harus mendapat melakukan koordinasi dan juga kita silaturahmi ya silaturahmi karena sudah 3 tahun tidak ketemu terakhir bulan Desember juga tanggal 1 Desember 2019 kita bertemu di Dinkas DKI dan di 2012 bulan Desember tanggal 21 kita ketemu kembali sebelumnya kita online. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi kita dan juga anggota kita yang ada di DKI ada juga di Banten karena Banten sudah ada kaitannya dengan relokasi atau dengan ini kita harus melepas anggota kita yang jumlahnya itu sekitar 20%. Jadi jumlah anggota DKI itu ada kalau dari aplikasinya Bapusat itu ada 190 kali tapi yang masuk anggota kita itu ada 170-an. Nah yang di Banten itu sekitar 39 orang jadi Banten itu 20%. Mulai Desember ini mulai Januari dari Banten itu sudah dinyatakan dengan ini jadi ada anggota ini yang berapa. Oke, selanjutnya alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini dan terima kasih untuk hadirnya Ibu. Yang masuk link itu ada 5 orang, mungkin kalau di tadi saya yakin ada absen dulu ya. Jadi nanti kalau ada 4 yang lain ada 25. Baik itu saja dari saya, semoga kita dapat pengetahuan, dapat meningkatkan kompetensi kita terutama untuk SIR dan scoring. Nanti dan selanjutnya juga untuk baru memahami apa itu organisasi pagi, apa tujuan dari organisasi pagi. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Indonesia Sekian Bapak. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad Samuel pada Bapak Ahmad SPK. Yang kami sampaikan ya hubungan organisasi profesi kita ya dalam meningkatkan kompetensi tugas kesehatan dan fungsinya apa sih kita peran apa sih pagi dalam apa aktivitas pagi itu dimantau untuk hadir dari kerja itu Pak Mendra dan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat sekali bisa berkumpul hari ini dengan Bapak Ibu ya. Satu Pak Dokter dan Pak Iman dan Pak Iman. Kita mulai saja barangkali pertama-tama karena kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat waktu dan kesehatan ya sehingga bisa melakukan kaki berkumpul di rumah sakit apa namanya rumah sakit saja ya lantai 10. Dan kemudian juga tanpa kita sampaikan suara-suara kepada Rasulullah SAW yang telah mencerahkan kehidupan kita dengan juga dunia ini seperti apa. Mudah-mudahan kita tetap berbohong jalannya sampai dengan yang saya hormati Ketua DPD ya, DPD Pagi DKI Jakarta. Kita mulai biasakan ternyata istilah pengurus yang ada di area kita itu adalah DPD, DPD, dan DPC. Nah cuma mungkin selama ini kita menyebutnya dengan Pemda atau pengurus pusat. Barangkali kita mulai biasakan kalau untuk provinsi kita menyebutnya dengan DPD. Yang saya hormati juga seluruh pengurus Pagi DKI Jakarta, seluruh anggota Pagi yang sekarang saya banggakan. Juga tadi kalau nggak salah ada perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI dapat mewakili. Baik, mungkin kita langsung saja kenalkan nama saya Hendra. Dan pada hari ini ingin menyampaikan tentang pakilah ya kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh email bahwa perlu ada suatu kesamaan wawasan, kesamaan pemahaman yang buat kita semua tentang paki itu apa. Jangan sampai nanti ada yang merasa wah ini saya cenderung ini masuk ke paki padahal saya sebenarnya maunya ke yang lain gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan mendapatkan penjelasan lebih lanjut semakin mantap ya, semakin mantap kita berada di paki atau kalau kita lengkapkan itu adalah perhimpunan ahli kesehatan kerja Indonesia. Jadi yang berkumpul di situ atau yang berhimpun di situ adalah orang-orang yang memang ingin berkarya menggunakan pikiran perhatian dalam bidang kesehatan kerja. Pada pagi hari ini saya minta menyampaikan tentang peran organisasi profesi atau secara spesifik peran pagi dalam meningkatkan kompetensi petugas K3. Kalau kita bisa lagi adalah petugas K3 itu yang kita ini ya sebagai tenaga kesehatan kerja yang bertugas mungkin sebagian besar saya amati masih banyak di Pasienkes ya, baik rumah sakit atau juga puskesmas dinas ya, tapi juga ada sebenarnya petugas K3 itu yang berjumlah di swasta atau di perusahaan. Baik, silakan lanjut. Nah, ini sekilas tentang saya. Hari-hari saya petugasnya di FKIP Bapak Ibu ya, sebagai pengajar. Sampai saat ini masih jadi pengajar di sana, kemudian pensiun ya. Dan sekarang status saya diamanahi oleh teman-teman Pemda pada saat kita melaksanakan Munas 2 kemarin pada bulan September yang mana untuk melanjutkan kepemimpinan DPP ya, Dewan Pengurus Pusat Pagi. Lanjut saja pada ini.
Ya, mungkin ini sedikit tentang kenapa harus ada PAKI ya. Dan sebagai kita barangkali ada yang masih bertanya, apa sih perlunya PAKI? Kenapa bisa ada PAKI? Nah, sebagaimana kita ketahui sudah ada yang namanya Undang-Undang Akses 36/2014. Di sana dikatakan bahwa tenaga kesehatan, nah ini langsung dikatakan pasalnya itu, pasal 50 ayat 1, tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi. Jadi tidak ada tahun nama di sini, tidak ada kata-kata boleh. Jadi kalau misalnya tenaga kesehatan boleh membentuk, kita boleh pilih, pasti nggak mau. Tapi kata-katanya adalah harus, jadi ini adalah undang-undang. Kalau harus berarti kita nggak bisa pilih. Mau tidak mau, kalau kita memperpanjangkan diri sebagai tenaga kesehatan yang sekarang kalau tidak salah ada sekitar 30-an, 34-an ya di bawah Kementerian Kesehatan, maka wajib punya organisasi profesi atau paling tidak kita harus punya organisasi di mana kita bernaung di situ sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan. Jadi di pasal ini ayat 1 itu sudah menunjukkan bahwa organisasi profesi yang kita bentuk itu tujuannya untuk apa? Untuk kita koko-koko, ya boleh. Tapi yang paling penting adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Karena setiap profesi apapun tenaga kesehatan punya yang namanya standar kerja, standar kompetensi. Lalu pemerintah itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk membina semua profesi yang banyak ini. Maka dari itu kita diminta atau masyarakat diminta berpartisipasi untuk membina profesinya. Nah maka dibuatlah undang-undang ini supaya setiap profesi hendaknya membuat suatu organisasi profesi. Nah maka tanggung jawab pembinaan kompetensi dan juga karir itu ada sebagian yang dilimpahkan ke organisasi profesi. Contoh misalnya sekarang ada isu SDM tadi ya, bahwa setiap tenaga kesehatan harus punya SDM. Nah mumpung isu SDM-nya itu masih belum terlalu rigid, artinya masih mudah kalau pandangan kami, pandangan saya pribadi, maka belumlah punya SDM. Karena kebijakan ke depan itu semua tenaga kesehatan, apalagi yang berkiprah di kementerian atau namanya ASN, itu wajib punya SDM. Ya, wajib punya SDM. Dan SDM sekarang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan selama kita memenuhi persyaratannya. Nah ke depan, tantangan kita ya, seseorang yang punya SDM itu harusnya bisa diuji. Anda misalnya punya SDM tentang pendidikan kesehatan kerja, berarti ada kompeten dong dengan bimbingan di kesehatan kerja, dan kompetennya itu bisa dibuktikan. Kalau tidak, SDM itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu punya nilai yang tinggi. Sama misalnya kita ingin mendapatkan SIM, ya kan? Nah sekarang kan kita tahu ya ada SIM yang tanpa dites dapat juga. Tapi biasanya orang yang ingin mengajukan dapat SIM itu karena dia merasakan. Kalau nggak ngapain dia nggak bisa waktu untuk mendapatkan SIM. Kalau data yang diinput ini sudah benar, jadi kalau melakukan itu untuk dibaca dengan teliti. Nah, karena kalau udah diklik disubmit benar, padahal salah, keluar ya, nanti urus lagi memperbaikan datanya. Ya, kemudian pengajuan data legalisir SDR ya. Nah, dan lama ya, ini webnya kita. Jadi ada aplikasi SDR, ini versi yang saya bilang 2.0 ya. Jadi kalau sebelumnya adalah 1.0, nah semuanya masih bersifat manual. Dan SDR itu benar, kantor pos ya. Dulu kita masuk ke kantor pos. Nah, itu kan gitu ya. Sekarang enggak, kita punya janji layanan Bapak dan Ibu. Ya, KPI dari KPKI yaitu kemarin itu KPKI kita mendapatkan juga terbaik karena dari layanan kita terpenuhi. Maksimal itu 15 kali kerja. Jadi kalau mungkin ya, prosesnya itu dalam tanda permohonan tidak mungkin sih rata-rata bisa sampai ya. Jadi sampai 5 hari sudah selesai asalkan Bapak Ibu itu semua upload dokumennya benar. Jadi Bapak yang sering ditemui, saya rasa ini sebenarnya bukan hanya pada registrasi STR untuk pendidik kesehatan kerja saja ya, ini secara seperti ini. Ada cara katanya kurang dipahami ya. Meskipun mungkin juga OP sudah sering melakukan sosialisasi ya. Nah kemudian keterbatasan kemampuan dalam mengakses perangkat teknologi. Nah ini saya ya maaf untuk utamanya sih penyebabnya itu mungkin tidak lahir di generasi Z ya yang agak KT kemudian atau memang iya memang agak KT sih hubungannya ini ya. Kemudian persepsi mengurus STR mungkin. Nah ini kami susah banget nih bikin STR nih akhirnya tarik barang-barangnya. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan secara mandiri. Kan mudah tuh, akal-akalanya semua jelas, clear ya, dibimbing kok Bapak dan Ibu ya, meskipun nggak orang yang ngomong gitu ya, akal-akalanya tertulis di sana ya. Kemudian pemberi kerja harus memahami dalam pendidik kesehatan kerja berkewajiban memiliki STR. Ini bukan hanya pendidik kerja ya, jadi banyak juga teman-teman yang tidak mengurus dengan alasan nggak kita kantor ini ya, padahal untuk fasilitas beberapa orang aja. Jadi kalau sekarang misalnya kalau itu mana Pak? Kalau seperti apa? Mungkin sibuk apa ya? Jadi kalau kita jalan dulu, ini dibaca apa ya? Mungkin kita akan merefresh lagi. Mereview ini menghidupkan kembali. Karena pandemi juga ya. Jadi pas pandemi itu kita pada nonton aja. Kita apa itu kebetulan lagi ada materi dari Pak Ketua Umum. Nanti kita akan kalau sedikit kita sesuaikan dengan bidang yang sekarang. 34 atau sekarang profesi menambah lagi. Dan anggotanya itu nanti ketika dia mengisi orang-orang itu mendaftarnya itu diverifikasi oleh tenaga yang ada di DPD. Jadi tenaga DPD yang melakukan verifikasi per DPD. Ya, karena dia yang paling dekat, yang paling tahu kondisi seseorang. Nanti setelah diverifikasi oleh verifikator yang di tingkat DPD, itu nanti yang akan meng-approve akhirnya itu satu orang atau dua orang validator di tingkat pusat di DPD ya, di DPD itu. Nah dia akan meng-approve. Gitu. Biasanya kalau di DPD itu tidak mendetail, kalau di verifikator di tingkat provinsi dia akan ngecek satu-satu. Misalnya upload SKP yang dimasukkan itu kan sertifikatnya nanti. Ya, orangnya benar nggak dia gitu. Kemudian tanggal pelaksanaannya benar atau tidak itu tugas dari verifikator untuk dia tidak verifikasi sistem sudah demikian rapi gitu. Benar atau tidak gitu. Itu dicek oleh verifikator bertanggung jawabnya. Gitu. Tapi kalau di tingkat pusat yang validator dia cukup misalnya memastikan sudah berapa SKP, apakah sudah 25 atau belum. Kalau oke, dia klik setuju, nanti keluar surat rekomendasi itu. Oke. Artinya saya bicara di sini yang diperlukan apa? Kemampuan, pemahaman dan tenaga-tenaga ini gitu. Yang artinya apa lagi? Perlu pelatihan, ya, pelatihan tentang pengenalan ini apa namanya? Psikologi ini, peran dari verifikator itu apa, tugasnya apa gitu kan. Kemudian hak kewajibannya itu apa aja gitu kan. Kualifikasinya apa yang dicari gitu. Itu yang diperlukan orang-orang yang memang mempunyai dari sumber pemahaman profesi. Karena dia perannya itu sangat vital sekali gitu. Memastikan anggota-anggotanya terfasilitasi dengan baik gitu. Ya. Nah, kalau kami kebetulan contohnya yang udah di-train beberapa kali. Trainingnya itu dulu waktu sebelum Covid, training datang kan orang se Indonesia. Pakai biaya sendiri, sudah pakai biaya sendiri karena dia ini belajar gitu ya dan juga dapat ilmu itu berangkat sendiri. Nah, kemudian dibikin training selama beberapa hari, kemudian dapat sertifikat dan ada yang paling penting, fakta integritas gitu. Karena yang sembarangan orang dikasih akses untuk melakukan verifikasi ini.
dia harus jelas. Kalau sembarangan kan nanti dia bisa kok dengan sembarang orang gitu. Dan ada macam-macam kan ekses yang bisa muncul. Artinya ada pakai integritas betul-betul jujur, ada integrasi yang kuat gitu kan, dan punya skill yang mumpuni, bisa membawakan waktu, bisa kita datang. Jadi ada itu dilakukan banyak. Tapi belakangan nggak ada yang bisa online. Jadi kita bisa berefleksi gitu, membuat mereka, termasuk mereka bisa sharing tentang pengalaman selama ini ke dalam. Oke, lanjut. Nah ini ada pakai aplikasinya, ini dia tadi untuk perpanjangan sudah sampaikan tadi. Ya, nanti ada linknya khusus gitu ya. Nanti kalau PAKI itu PAKI Sportin kalau nggak salah nanti pasti akan ada tenaga dari PAKI yang diminta nanti oleh kami akan perkenalkan dengan pembangnya itu lebih latih untuk menjadi validator di tingkat pusat gitu, untuk pengembangan Sportin. Mungkin nanti akan lanjut bergulir penyiapan tenaga verifikator di tingkat provinsi. Lanjut. Ini data-data yang ada ini contoh dari Esmas ya, Indonesia tuh Aceh sampai Papua, berapa banyak yang sudah gabung di dalam Sportin ini. Jumlahnya udah lumayan banyak, udah ribuan orang gitu. Ini mereka udah berisi, dan ini kan digital ya. Ada orang yang udah 10, 15 SKP itu, yang penting kita punya data yang berapa banyak udah diisi. Data yang kita dapat dari verifikator. Lanjut. Slide berikutnya, nah ini adalah hasil yang sudah memenuhi berapa dari 25 SKP selama 5 tahun. Jadinya ada 1.300 orang pada 3 Oktober lalu, jadi selama 1 tahun kemarin itu para wali kita punya data. Jadi mereka inilah yang sudah pernah perpanjang di saya ya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini sepeda contoh, Bapak Ibu, sepeda contoh ya. Nanti Pak saya akan membahas kalau mau Adobe juga boleh. Jadi kalau di Kesmas itu pakai 4 ranah keprofesian. Itu komposisinya 30 sampai 60% dari 25 SKP gitu ya. Jadi kita bisa menentukan ini gitu. Jadi berapa persen nih yang bisa kita harapkan? Ada minimalnya atau maksimalnya persennya. Jadi kalau dipersenkan itu nilai SKP contohnya untuk pembelajaran yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu 20% sampai 30%, artinya minimal 5, maksimal 7,5. Nah, artinya apa? Kegiatan pendidikan pembelajaran atau seminar, workshop dan lain-lain. Orang kalau selama 5 tahun di seminar ya dapat 5 SKP. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Karena ada batasannya. Ada batasannya. Jadi maksimal itu yang bisa dipakai 7,5 gitu. 7,5 SKP. Artinya kalau 1 kali seminar dapat 2 gitu ya. Artinya sebenarnya kalau 7,5 berapa kali seminar? 4 ya. Betul kan?